illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Saudara, teman-teman, sahabat-sahabat semua, apa kabarnya? Sore hari ini alhamdulillah di hari Kamis 16 Juli 2020. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama saya dalam program nge-share ngaji syar'i bareng Ustadz Fahmi Saleh. Teman-teman yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, karunia, taufik hidayahnya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah dalam iman dan Islam dan senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala dalam semua aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bangga telah bersama kita narsum yang istimewa, seorang yang tidak banyak diliput oleh media, tidak tampil mencolok. Beliau adalah seorang yang tawadu, seorang yang memiliki integritas dan komitmen untuk membangun bisnis syariah. Ya, siapa lagi kalau bukan tamu kita yang terhormat, Bapak Dato Dr. Haji MD Razi Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum di-mute, Pak. Masih di-mute, Pak. Ya. Dengar Ustaz. Oke, dengar. Dengar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya kalau berbicara depan kiai ini memang agak goyang-goyang sedikit. Ya, Ya. halo. Ya. Halo, dengar Ustaz. Ya. Kurang ya suaranya. Ya, bagaimana Dato? Bisa Alhamdulillah. tersambung? Alhamdulillah. Kenapa masih belum dengar ke suara saya? Alhamdulillah. Tapi beliau ya. ini saya secara pribadi mengenalnya sejak beberapa tahun terakhir. Ya, beliau adalah seorang pengusaha, pebisnis yang bertangan dingin, yang memiliki komitmen yang luar biasa kepada bisnis syariah, ya, menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam perusahaan yang beliau bangun, yaitu PT Keling Indonesia. Ini beliau sejak 2002 ditunjuk sebagai Presiden Direktur Keling Indonesia yang berdiri pada bulan Mei 2002. Beliau inilah yang ditugaskan dari International Group, ya, Keling di Malaysia ini untuk memimpin, mengawasi, mengontrol kegiatan perusahaan harian yang ada di Indonesia ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kiai, alhamdulillah. Ya. Tapi cuma bila di kantor nih. Saya spesial buat Pak Kiai kita, saya daripada Zoom daripada rumah aja, live daripada rumah aja hari ini. Oh, daripada rumah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ibu, keluarga semua, anak-anak sehat semua ya? Alhamdulillah semua sehat, tapi biasalah ya mereka di Malaysia, cuma anak yang pertama saja sekarang yang mendampingi saya di Indonesia ini, di Jakarta ini. Oh, jadi putri yang pertama aja yang mendampingi Putri, putri yang pertama mendampingi saya di Jakarta inilah, di Indonesia ini. Yang lain tuh bersama ibu mereka di Kuala Lumpur lah Pak Ustaz. Oh, jadi ibu memang lumayan kegiatannya di sana padat Pak ya? Alhamdulillah lah, kerana selain daripada
sibuk dengan urusan pendidikan anak-anak saya di Malaysia itu, kita juga mengwujudkan satu badan organisasi apa namanya itu yang kita namakan Caring Care. Caring Care ini lebih kepada pendidikan anak-anak special, anak-anak berkebutuhan khusus ya, kayak macam Down syndrome, itu ni dan sebagainya lah. Jadi Caring Care ini di bawah tanggungjawab beliau lah. Ya, jadi sibuk hampir dia kayak macam sekolah jugalah, tapi sekolah buat anak-anak special. Ya, jadi jadi beliau sibuk dengan urusan-urusan, mudah-mudahan lah dengan urusan-urusan yang bermanfaat kepada masyarakat. Saya dengar Ibu juga sebagai seorang dosen atau pensyarah, betul ya? Ya. Mantan lah. Dia pernah terlibat sebagai dosen di Universitas Islam Antarabangsa UIA ya di Kuala Lumpur UIA, ini. Masya Allah. UIA di situ. Ya. Tapi sekarang bidangnya apa? Ekonomi juga, bisnis sama dengan Bapak? Dia komunikasi massa. Komunikasi. Dia komunikasi. Sebab tu kalau berbicara itu memang bidang beliau lah. Komunikasi massa. Ini. Jadi kombinasi antara seorang entrepreneurship, entrepreneur, pengusaha, dan seorang pendidik ini, terutama pakar komunikasi massa. Biasa ini contoh keluarga. Ya, yang mudah-mudahan insya Allah bisa jadi teladan buat kita semua. Ini jarak seperti itu, Dato, bagaimana bisa menjaga hubungan dengan keluarga ini? Bagaimana? Apa ada suka dukanya? Kalau kita membuat sharing tentang masalah suka duka ini ya, Ustaz ya, orang bilang berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Begitulah ya. Apatah lagi sekarang dalam kadang-kadang saya terfikir ya betapa luar biasanya pengorbanan isteri saya, kerana di saat waktu anak saya masih kecil-kecil, yang 3 anak saya masih kecil dahulu, memang beliau lah yang mendidiknya, kerana saya kurang lebih 20 hari di Indonesia, cuma 10 hari saja di Kuala Lumpur. Ya, jadi itulah jadi sekarang ini pula alhamdulillah lah dengan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiba-tiba saja sekitar dalam 10 tahun dulu lahir pula seorang putra ya, satu-satunya putra lah. Jadi memang tanggungjawab luar biasa lah, tanggungjawab seorang isteri yang benar-benar memikul, bukan sebagai seorang isteri saja, maka sebagai seorang ayah juga buat anak-anak saya lah. Itu. Alhamdulillah. Ini masalah keluarga beliau ini luar biasa, sampai beliau merelakan ya waktunya, kemudian juga keluarga, selain juga mengurusi pendidikan, beliau juga mengurusi bisnis ya, luar biasa di Indonesia ini. Dato Razi Saleh ini, beliau adalah putra yang lahir di Malaysia dan sudah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri penjualan langsung ya, penjualan langsung berjenjang, dan di perusahaan ini beliau menerapkan prinsip-prinsip syariah. Ini sangat menarik bagi kita, terutama di Indonesia ya. Ini teman-teman kita ingin tahu bagaimana, apa latar belakang Dato mendirikan perusahaan yang sedang dipimpin ini. Sebenarnya Ustaz ya, sebelum saya terlibat di dalam industri berjenjang, multi level marketing berjenjang langsung ini, saya juga sebelum itu saya terlibat juga di dalam beberapa bisnes yang lain. Tetapi apabila saya mendalami dalam bidang ini, maka saya merasakan bahawa kalau bidang ini benar-benar kita jalani dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar, mengikut konsep-konsep yang disusun melalui hukum-hukum syariah kita ini, maka ini adalah satu konsep yang cukup luar biasa. Kerana kita berbisnes, berpartner dengan banyak orang. Jadi pada saya, tapi kalau kita dapat memberikan satu pendidikan yang benar kepada mereka, kita mendampingi mereka, membimbing mereka sehingga mereka menjadi seorang pengusaha yang sukses ya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah lah
Kerana apabila usia-usia yang sudah merangkak senja ini Pak Ustaz ya, apalagi yang kita cari, kalau bisa kita harus mencari sesuatu bekalan di dunia ini, sesuatu yang kita cari sesuatu di dunia ini yang bisa kita membawa sebagai bekalan di akhirat kelak. Jadi itulah kenapa saya amat minat sekali, mensyukuri sekali kerana secara takdirnya ataupun dengan secara sengaja atau tidak sengaja saya ditakdirkan terlibat di dalam industri ini yang insya-Allah mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada banyak orang Pak Ustaz. Jadi memang namanya perusahaan penjualan langsung ini kan memang jaringan ya. Ini menariknya bagi Datuk ketika memulai bisnis ini apa tantangannya? Dia sebenarnya beginilah. Kalau kita menceritakan dalam sisi kita ada banyak-banyak bisnes lah. Ambil sebagai satu contoh lah. Kalau kita terlibat dalam bisnes construction contohnya Pak Ustaz ataupun dalam bisnes-bisnes yang lain, kita membutuhkan satu knowledge, pengalaman dan dana untuk kita memulakan bisnes itu. Betul. Dengan knowledge, dengan pengetahuan ilmu di dalam bisnes itu, dengan dana yang besar dan koneksi kita untuk mendapat bisnes, untuk mendapat tender itu, ini dan sebagainya, itu juga tidak menjaminkan satu kesuksesan kepada pengusaha-pengusaha yang terlibat di dalam industri itu. Saya tidak mengatakan bahawa bisnes kita ada lebih bagus daripada bisnes yang saya sebutkan tadi. Ya, sebagai satu contohnya di situ ya. Tetapi ada salah satu kelebihan di dalam industri multi level marketing jenjang langsung jenjang langsung ini tadi, tapi sekarang ni apabila masuk di dalam zaman milenial ini, saya rubah kepada konsep digital network marketing ni tadi. Di sini adalah setiap mereka yang senior member ini, mereka ini telah memiliki ilmu dan pengalaman. Mereka ini tidak akan bisa sukses kalau mereka tidak bisa membuat jaringan orang-orang yang berada bersama dengan mereka itu sukses. Jadi mau dengan tidak mau ataupun dengan secara rela ataupun tidak rela, mereka ni harus menurunkan ilmu mereka, pengalaman mereka untuk membimbing jaringan mereka supaya mereka ini sukses. Jadi pada saya, jadi intinya beginilah, intinya adalah dengan tidak memiliki pengalaman, dengan tidak memiliki modal yang besar ya, tetapi cukup dengan satu kemahuan yang keras, keinginan yang kuat untuk maju ni tadi, insya-Allah kesempatan mereka untuk sukses ini terbuka luas. Kerana mereka ni akan sentiasa diibaratkan kalau setiap kali mereka melangkah ni, ada orang yang memerhatikan, ada orang yang membimbing mereka untuk mereka sampai kepada tujuan mereka itu tadi. Jadi ini adalah salah satu keistimewaan pada saya lah. Keistimewaan bisnes yang saya dan bersama-sama teman terlibat ini, Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah. Berarti memang itu tantangannya sekaligus juga challenge ya, peluang yang bagus sekali untuk kita menularkan ilmu, pengalaman-pengalaman itu. Jadi suka nggak suka ya. Di dalam Al-Quran ini kalau kita baca, Datuk, itu disebutkan dalam Al-Quran itu istilah tijarah. Gitu ya. Ada tijarah itu perdagangan. Ya. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau MLM ini kan jual beli, ada belas, ada barangnya, ada komoditinya. Yang tidak boleh itu kan riba. Kemudian tijarah itu harus dengan saling merelakan, antarodin minkum. Nah, kita pengen dengar Datuk ini mungkin baca Quran. Ini challenge juga sebenarnya. Kalau dalam dunia bisnis, Datuk sudah bisa menjawab challenge banyak. Kita challenge baca Quran lah. Ya, ayat 10 sampai kemudian ayat 13. Ya, dikit saja. Gitu ya. Waduh, ini. Ini kalau kita bicara Quran depan kiai ini, kiainya yang menuntut sampai ke Kairo ini ya. Jadi itu yang kadang-kala seringkalinya kita baca di rumah aja begitu ya. Tapi kali ini kita baca depan Pak Kiai kita itu. Ya. Tapi insya-Allah lah, orang bilang kalau Pak Kiai menyuruh sesuatu itu kita nggak boleh membantah. Jadi kita mengikutlah ya. Insya-Allah lah ya. Ayat surah As-Saff ya. Iya, betul.
Pak Kiai ya, saf ya, daripada ayat 10 sampai 14 ya. 13 sampai 13. Ayat 10 sampai 13. 13 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal azullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Zalikal fawzul azim. Satu lagi Ya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fatahun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillah. Luar biasa. Aduh. Nampaknya lulus ini, Datuk. Allah, Masya Allah. Grogi saya ini. Tak perlu grogi. Santai kita. Hanya tadi sedikit saya dengar hal adullukum. Dalnya harus lebih jelas sedikit. Oh gitu. Kemudian tunjikum. Jimnya itu sedikit lah. Ya. Ini pokoknya kalau sudah dapat nilai, sudah dapat 8. Oh, Masya Allah. Ya, Datuk. Ini kalau kita bicara ayat yang barusan Datuk baca ini menarik. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada perdagangan yang menyelamatkan kamu semua dari siksa yang pedih. Bagaimana menerap? Loh, kok ada perdagangan kaitannya kok dengan akhirat? Ini kan banyak yang bertanya-tanya ini, Datuk. Apa sih hubungan dagang ini dengan akhirat? Dagang di dunia aja. Ya, cari kekayaan, cari keuntungan, cari laba sebanyak-banyaknya. Apa hubungannya dengan akhirat? Kalau Datuk menjawab ini gimana? Kalau saya menjawabnya adalah sesuatu pada saya sederhananya beginilah Pak Kiai ya. Maksudnya adalah sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, kerana dunia ini pada saya sederhananya beginilah. Dunia ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni buat kita hamba-Nya sebagai manusia ini. Maka sesuatu yang kita dilakukan ini adalah bekalan kita untuk membawa kita ke akhirat. Jadi sesuatu yang kita lakukan sebagai satu contoh kalau dalam surah ini yang mengatakan bahawa perdagangan ya, sesuatu perniagaan atau perniagaan menyelamatkan kita ini tadi adalah perniagaan ini yang benar-benar kita lakukan dengan cara yang benar, yang memberi manfaat kepada orang yang terlibat dengan kita ni tadi, dan dengan nawaitu kita lillahi ta'ala ni tadi, dengan niat kita kerana untuk mengerjakan ibadah ni tadi, dan insyaAllah di atas kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan ini yang akan membantu kita membawa kita mudah-mudahan insya-Allah lah ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi lah. Amin. Iya. Nah, itu menarik. Jadi dunia termasuk di dalamnya perdagangan ini adalah sebagai ladang buat amal akhirat kita. Apalagi di ayat berikutnya ini kan menarik. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Jadi beriman kepada Allah dan Rasul, berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa kamu. Wah, ini bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ayat ini kira-kira dalam bisnis yang Datuk jalankan selama ini? Iman kepada Allah dan Rasul, kemudian berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Gimana Datuk pengalamannya menerapkan bisnis syariah ini, prinsip-prinsipnya gimana yang diterapkan di perusahaan? Kalau kita pada saya beginilah Pak Kiai ya. Saya sering memikirkan begini ya. Apabila kita menceritakan dalam kaitan syariah ini, sebenarnya
bukan saja syariah. Kalau kita bicara syariah ni sebenarnya bukan tuntutan bisnes syariah ni bukan kepada umat Islam saja. Saya ambil satu contoh lah. Sesiapa saja yang mau terlibat di dalam bisnes atau perdagangan muamalat ni tadilah, pasti yang mereka mahu ini adalah sesuatu benda yang bersih. Ya, sesuatu benda yang bersih. Satu benda yang aman, satu benda yang aman, tidak ada penipuan dan sebagainya. Jadi kalau ini benar-benar kita terapkan dan tidak ada riba dan sebagainya, kalau benar-benar ini yang kita terapkan, bukan saja akan menjadi satu kewajipan kepada umat Islam saja, yang non-Muslim juga akan menjadi ikutan untuk mereka terlibat di dalam pilihan-pilihan yang diberikan. Ya, tetapi konsepnya adalah kefahaman itu benar-benar harus kita jelas. Sebab di dalam Islam sendiri memang perkara-perkara ini memang benar-benar dituntut. Memang sesuatu hukum yang tidak boleh dilanggar. Sebagai satu contoh, kita tidak boleh ada goror, kita tidak boleh ada riba, ya. Dan kalau kita melihat dalam konsep kenapa Rasulullah ini, kalau kita menceritakan tentang kesuksesan Rasulullah, ya, di dalam bisnes sebelum baginda diangkat menjadi rasul ni tadi, dengan sifat al-amin itu, ya, yang boleh dipercayai, yang jujur ini akan memberi satu tarikan kepada orang, dan orang akan merasakan bahawa apabila mereka ini bersama dengan kita, terlibat dengan kita, pasti aman, tidak ada penipuan di situ, kerana dia akan terlibat dengan orang-orang yang jujur, berkata sesuatu yang benar. Ini konsepnya yang cukup menarik. Kerana kadang-kala apabila kita terlalu memikirkan dalam konsep duniawi ni Pak Ustaz, ya, kadang-kadang orang melanggar konsep-konsep ini. Yang penting mereka mendapat satu keuntungan yang besar dan melanggar peraturan-peraturan yang mereka tidak tahu bahawa ini sebenarnya akan menyekat mereka untuk dari sisi long term ni tadi. Tetapi walaupun keuntungannya agak sedikit, tetapi orang yakin dengan kita, orang suka dengan kita, dengan contoh-contoh ni lah, macam sebagai konsep macam bisnes yang saya terapkan ni. Jadi kita memang bisnes produk. Jadi bila orang faham bahawa contohnya lah, bukan kerana semua iklan ya Pak Ustaz, ya, tetapi lagi bagus saya menceritakan tentang produk yang saya faham, sebagai satu produk saya lah. Bila orang menceritakan, oh itu produk Keling contohnya begitu, ya. Oh ini pasti benar ya. Ibaratnya begitulah, ya. Kerana kita akan menjaga kualitas kita. Kalau ada sedikit kerosakan dan sebagainya, apabila konsumen kita komplain dan sebagainya, kita akan ambil itu. Yang penting konsumen kita, mereka yang terlibat dengan bisnes kita ini, mereka merasa nyaman, mereka tidak rasa dirugikan, mereka tidak rasa tertipu. Dan konsep ini kalau kita rangkumkan, ini adalah syariah sebenarnya. Ya Pak Ustaz, ya. Jadi trust, ya, kepercayaan, kejujuran juga itu. Jadi menarik. Jadi selain prinsip-prinsip tadi, tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada maisir, tidak ada unsur ghish, penipuan. Nah, ini juga penting sekali untuk menerapkan kejujuran sehingga konsumen, kemudian juga mitra kita itu memiliki trust atau kepercayaan. Nah, ini menarik ini, Dato'. Alhamdulillah kita dapat pencerahan. Nah, ternyata dalam ayat ini itu disinggungkan secara umum, ya. Nah, gimana? Tadi iman kepada Allah dan Rasul itu ikut aturan-aturan prinsip, ya kan? Prinsip-prinsip dalam bisnis syariah. Nah, bagaimana kalau mengimplementasikan tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum? Nah, bagaimana kita konteks berjuang ini di jalan Allah dengan harta, dengan nyawa juga sekalian. Nah, Datuk memandangnya gimana? Kira-kira dalam manajemen bisnis syariah ini, prinsip ini bagaimana ini? Kalau memberi motivasi kepada teman-teman. Oh gitu ya. Dia sebenarnya kalau kita menceritakan dalam saya terkenang kepada satu hadis, ya. Satu hadis yang mengatakan bahawa adalah sesuatu yang kita jangan memandang rendah kepada golongan-golongan fakir ini, ya. Kerana sesuatu yang kita dapatkan ada hak mereka, bagian mereka di situ. Sebab itulah kenapa apabila kita telah memiliki sesuatu itu,
sebagai umat Islam ini kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat itu tadi. Betul. Ya. Dan apabila kita mengeluarkan zakat, sesuatu yang kita dapat ini bisa di-sharing kepada setiap umat Nabi Muhammad lah, kepada hamba Allah, mereka-mereka yang berhak mendapat zakat ini tadi. Jadi tuntutannya adalah, kalau saya maaflah ya Pak Kiai, mungkin mudah-mudahan ini menyambung kepada soalan daripada Pak Ustaz tadilah ya. Sebagai satu konsep contohnya lah, di dalam kita mau melakukan sesuatu, kita harus memulakan sesuatu ini, kita tidak boleh menafikan bahawa faktor ekonomi itu memainkan satu peran yang penting. Kita ambil sebagai satu contoh lah. Satu contoh, sebelum Rasulullah ni diangkat menjadi Rasulullah bersama dengan Siti Khadijah ini adalah mereka pasangan yang benar-benar pengusaha yang cukup kaya di kota Mekah itu tadi ya. Di saat baginda berdakwah sehingga kan harta-hartanya habis begitu ya. Kerana membutuhkan sesuatu untuk memfasilitasi setiap pergerakan. Contohnya dalam kita sekarang ni, kalau kita ceritakan tentang pendidikan lah, urusan rumah tangga dan sebagainya, faktor ekonomi itu amat penting. Dan sebab itulah pada saya adalah bahawa sekiranya kalau kita ini diberi peluang, patut kita mengambil bisnes ataupun perniagaan ini sebagai salah satu peluang yang harus kita ceburi. Kerana ini kita akan benar-benar insya-Allah, selain dari memberi manfaat kepada diri kita, keluarga kita, dan insya-Allah dia akan memberi satu manfaat kepada masyarakat kita. Tetapi yang paling penting, jangan sesekali kita melanggar konsep-konsep syariah, peraturan-peraturan hukum-hukum yang telah ditetapkan ini. Dan insya-Allah kalau kita melakukan semua ini kefahaman saya lah Pak Ustaz ya. Sebab itu saya benar-benar merasa bersyukur banget di negeri Indonesia ini. Kerana apabila kita mendapat sertifikat syariah daripada MUI ini tadi, maka salah satu kewajipan yang harus kita ada ini tadi adalah kita harus memiliki 3 orang Dewan Pengawas Syariah yang memantau setiap pergerakan kita semua, supaya setiap transaksi kita, setiap perbuatan kita ini tidak melanggar hukum-hukum ni tadi. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan keikhlasan, dengan peraturan yang telah ditetapkan ini, benar-benar akan bisa memberi satu keberkahan lah di dalam perbuatan bisnes kita dan sebagainya. Iya, alhamdulillah. Ini tadi soal isu syariah. Nah, gini, Datuk mengelola isu syariah di perusahaan ini kan atasnya itu di internasionalnya ini kan tidak hanya Muslim ya, ada juga non-Muslim. Sebagai board of directornya, bahkan pendirinya gitu ya. Nah ini bagaimana Datuk bisa meyakinkan mitra-mitra dan investor yang non-Muslim ini untuk bisa menerima konsep yang diterapkan syariah ini di perusahaan di Indonesia? Ya mungkin ya Pak Ustaz ya, mungkin kerana saya ni anak soleh mungkin ya. Luar biasa. Dah bapa saya nama Saleh ya. Mungkin sesuatu yang saya inginkan, saya sering diberikan satu dukungan oleh partner saya lah. Kerana partner saya memang mereka yang bukan Muslim ya. Tapi kerana dalam sisi hukum dan peraturan ini, kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram. Pada saya ini kepercayaan saya, dan saya memang berterus terang kepada partner saya mengatakan bahawa sebagai satu contoh, kalau diibaratkan bahawa di dalam agama Islam setiap keuntungan itu harus perusahaan ini mengeluarkan zakat, dan kalau zakat tidak dikeluarkan, saya tidak berhak untuk mendapat imbuhan. Saya jelaskan kepada beliau ya, saya jelaskan kepada partner saya tidak berhak untuk mendapat imbuhan ganjaran daripada apa yang saya lakukan. Imbuhan kecuali itu bonus ya. Bonus, komisi, penghasilan dan sebagainya lah. Ini ganjaran itulah, maksudnya semua sekali lah. Dividen ke, gaji ke, apa gitulah. Saya bilang saya tidak berhak mendapatkan ini. Kalau dia tidak melakukan, kalau kita tidak mengeluarkan zakat ya, kalau tidak kita mengeluarkan zakat, kerana ini adalah wajib dari sisi agama. Saya percaya dalam sisi agama Islam ini wajib, ini harus dikeluarkan.
Maka alhamdulillah lah, kerana saya memberi satu kepahaman kepada partner saya dan beliau bersetuju. Beliau bersetuju dengan mengatakan teruskan, kerana yang wajib harus kita teruskan, harus dilakukan. Ya, pada saya kadang-kadang begini ya, kadang-kadang kita terlalu mau menjaga hati orang yang dekat dengan kita ini, sehingga kan sesuatu kita tidak sampai hati untuk memberi satu pencerahan, walaupun perkara ini perkara yang benar-benar wajib lah, benar-benar yang wajib itu. Pada saya itu salah, kerana yang hak tetap hak, ya, yang wajib tetap wajib, yang haram tetap haram. Tapi penjelasan kita tu harus jelas supaya orang memahaminya sebagai satu konsep, ya, sebagai satu konsep syariah, ya. Kenapa saya melihat, ya, apabila saya mau menerapkan benar-benar, sebenarnya kalau kita terapkan dari awal sudah syariah, cuma sertifikat syariah belum dapat, ya. Tapi apabila kita apply sertifikat syariah ini, sebelum saya mengumumkan bahawa Keling ini syariah, saya kurang lebih dalam 6-7 bulan begitu ya Pak Ustaz, ya. Saya memberi satu kefahaman kepada setiap mitra saya, kepada member-member saya ini, apa sebenarnya itu syariah sebelum kita terapkan syariah, maksudnya sebelum kita umumkan ini syariah, supaya memberi satu kefahaman kepada mereka. Jadi apabila mereka faham, tapi cara kita memberi pahaman itu sebagai satu contoh lah, mau enggak kita kalau sesuatu yang kita lakukan ini cuma menguntungkan sebelah pihak saja, pasti jawapan, ya, yang mereka berikan tidak mau, ya. Mau enggak kamu produk yang kita jualkan tidak berkualitas, tidak bersih? Pasti dia bilang nggak mau. Mau nggak? Contohnya yang tidak ada penipuan, yang orang nipu semua, pasti tidak mau. Jadi apabila mereka dah faham begini, ini yang kita terapkan. Kerana sesuatu yang dilakukan pasti ada pelanggaran-pelanggaran yang berlaku. Dan kalau kita benar-benar mengikut konsep syariah yang ditinggalkan oleh junjungan besar kita kepada kita ni tadi, insya-Allah perkara ini semua bereslah, lancar. Jadi sebab itu, dan pada saya ada apa lagi kita berada di bumi Indonesia ini yang kurang lebih, kalau tidak silap saya 70% adalah penduduk yang beragama Muslim, ya. 87%. Pada saya, Masya Allah 87% ya, Muslim, ya. Jadi pada saya adalah tidak perlu pemerintah mengumumkan bahawa ini bisnes syariah adalah yang terbaik, apa tidak. Ini adalah, pada saya adalah tanggungjawab setiap pengusaha-pengusaha lah, setiap yang terlibat dalam bisnes ini untuk melakukannya, untuk melakukan konsep-konsep yang telah yang ditinggalkan kepada kita oleh junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu muamalat syariah ni tadi. Betul. Ya. Iya, saya sangat tertarik dan kagum ini. Di antara banyak mungkin pengusaha lain yang tidak mau memunculkan brand syariah, tetapi Datuk dengan perusahaannya ini itu bahkan sampai dibina sampai ke bawah, mitra, kemudian juga difahamkan kepada investor dan sebagainya. Ini adalah kita menerapkan syariah. Ini luar biasa, top banget ini. Nah, saya mau tanya berikutnya, sebenarnya berapa besar sih market share syariah, terutama kalau kita bicara bisnis PLBS, ya, penjualan langsung berjenjang ini secara syariah di Indonesia ini berapa besar? Maksudnya daripada setiap perusahaan yang terlibat di dalam, maksud Pak Ustaz ini tadi, setiap perusahaan yang terlibat dalam bisnes yang sama ini, berapa persen market syariahnya, begitu? Betul. Oh, kalau tanya saya sekarang ini, saya rasa tidak lebih daripada 10%. Kalau tanya saya lah, satu jumlah yang terlalu sedikit. Terlalu sedikit kerana saya lihat banyak daripada kalangan-kalangan, kadang-kala bagaimana ya, kalau kita menceritakan bicara lebih pula nanti orang marah dengan kita, ya Pak Ustaz, ya. Tapi pada saya adalah kadang-kala macam sebagai satu contoh, ya, apabila kita melihat syariah ni, dia telah menjadi macam, ada orang yang merasakan bahawa dia telah menjadi second class business begitu, ya. Merasakan begitu, ya. Padahal sebenarnya syariah adalah first class business. Saya ambil sebagai satu contoh, ya Pak Ustaz, minta maaf lah, saya ambil satu contoh di Malaysia lah Pak Ustaz, ya. Kalau tidak keterlaluan saya mengatakan ini, ya. Sebagai satu contoh, saya menyimpan wang saya di salah sebuah bank di Malaysia. Waktu saya menyimpan itu, saya menyimpan di dalam bank tradisional. Tapi yang bank tradisional yang saya simpan ini, kalau di sini bilang current account, di sini bilang giro. Giro itu maksudnya
saya tidak dapat persentase, nggak dapat lah. Apa nama dipanggil itu? Profit itu nggak dapat lah. Jadi maksudnya 100%, kalau saya simpan RM1.000, saya RM1.000 itu RM1.000 lah tu wang saya, nggak ada di sini kadang-kadang kalau bahasa untuk memberi kefahaman kepada orang itu bunga lah. Langsung nggak ada lah. Kalau 100, 1.000 begitu. Tetapi manajer kepada bank itu yang bukan seorang Muslim menyarankan kepada saya supaya saya pindah kepada Islamic Banking. Jadi kerana dalam Islamic Banking walaupun giro, tetapi berbagi hasil itu tetap ada. Sebagai satu contoh. Jadi intinya adalah kerana kefahaman itu, sehingga kan bukan saja yang mengejar ini bukan kepada yang Muslim, yang non-Muslim yang pakai rok itu pun dia melakukan bisnes sesuai dengan konsep syariah itu tadi. Ini yang cukup luar biasanya Pak Ustaz ya. Jadi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, ya benar begitu. Contohnya begitu. Ya, jadi tidaklah yang pakai serban, minta maaf lah ya. Minta maaf lah gitu ya Pak Ustaz ya. Tidak ya. Yang itu pun sama ya. Sama juga sebagai satu contoh ya. Saya ingat dulu beberapa tahun yang terdahulu ya. Apabila kalau di sini panggil apa nama itu? Yang karyawan nyimpan wang tu dipanggil, saya lupa apa nama itu. Saya dah lupa lah Pak Ustaz ya. Kalau di Malaysia namanya kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi setiap gaji kita ni akan dipotong dikit untuk dimasuk kepada tabungan itu. Sebagai satu contoh. Taspen gitu ya. Taspen. Kalau di sini dipanggil, saya dah lupa lah. Tabungan lupa untuk saya. Pensiun. Pensiun. Itu untuk ambil satu contoh begitu ya. Jadi waktu itu tiba-tiba pemerintah memperuntukkan sekian persen, 20 atau 30% alokasi itu untuk tidak lebih dari 30% alokasi itu mereka bisa mengikut simpanan melalui yang syariah ni tadilah. Tetapi dia bagi tempoh waktu kurang lebih dalam 1-2 bulan begitu. Dalam 1 bulan saja habis kota itu. Kerana apa? Yang banyak merebut ke kota itu bukan yang Muslim, yang non-Muslim juga merebut ke kota itu. Kerana dia melihat yang pertama uangnya selamat, ya. Yang kedua jelas. Uang itu benar-benar jelas yang didapatkan itu. Uang tu di sini panggil aman. Uang tu aman, jelas dan benar-benar bersih. Jadi dia akan pergi ke situ lah. Dan konsep ini kalau benar-benar diterapkan, dan sebab itulah Pak Ustaz minta maaf lah Pak Ustaz ya. Dalam orang berkata bagaimana sekalipun, saya tetap melakukan ini kerana pada saya bisnes syariah ini benar-benar akan memberi keuntungan kepada semua orang yang terlibat, sama ada dia non-Muslim atau Muslim ataupun baik non-Muslim, dia akan terlibat. Dan saya melihat ini satu potensi yang cukup besar di bumi Indonesia ini. Sebab itu saya merasakan saya harus lakukan. Saya harus lakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita sampai kepada satu tahap, tanggungjawab kita juga untuk memastikan mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita lakukan ini tidak akan, apabila kita kembali bertemu ke inilah innalillah nantilah apabila kita ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni nanti, mudah-mudahan insya-Allah pakaian apa yang dibekal kepada saya itu nanti bersih, jangan sampai kotor itu ini dan sebagainya. Mudah-mudahan lah. Ini sebenarnya saya cuba melakukan begitu, apatah lagi macam saya katakan tadi, terutama apabila kita telah berusia senja ini ya, memang kita akan cuba lakukan ya. Dan dalam sisi potensinya cukup besar sekali lah di bumi Indonesia ini pada saya lah. Ya. 10% itu jadi yang untuk PLB penjualan langsung berjenjang ini itu dibandingkan dengan perusahaan yang non syariah itu ya? Iya, maksud saya begitulah. Maksud saya begitulah. Masih kecil dong ya 10%. Masih dia terlalu kecil. Terlalu kecil ya. Iya. Untuk bisa meningkatkan market share ini, contoh dalam bidang MLM ya, tapi yang syariah ini bisa meningkat 20-30 ini gimana dalam pandangan Dato'? Pada saya sederhananya beginilah. Saya ingin memetik kata-kata bijak pandai seorang pujangga mengatakan, kita tidak bisa merubah dunia. Kita tidak bisa merubah dunia. Tetapi kita bisa merubah diri kita. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita tidak bisa mengajak orang lain untuk melakukannya. Tetapi kita sendiri harus lakukan. Kita harus lakukan. Dengan apabila kita melakukannya nanti, dan apabila telah menampakkan satu kesuksesan ataupun kejayaan yang benar-benar membuat orang rasa cemburu,
orang akan merasakan ini benar, ini memang bisnisnya bagus dan sebagainya. InsyaAllah tanpa diminta apa orang lain akan pergi ke arah begitu. Kerana sebenarnya dia punya king, market king itu bukannya pengusaha. Market king ni adalah rakyat, warga ni tadi. Jadi yang ini tanggungjawab kita ni secara individu untuk memberi satu penerapan kepada pelaku-pelaku. Kalau saya menceritakan dalam bisnes saya, ini adalah mereka yang terlibat dengan Kelly, baik daripada ejen kita, leader kita, juga konsumen kita ni tadi. Jadi ini yang kita lakukan. Dan apabila mereka telah apabila mereka telah benar-benar tertarik, itulah benar-benar telah sukses, insya-Allah lah. Kita tidak perlu memanggil orang lain juga akan meniru kita, mengikut kita. Itulah apa yang ingin saya sampaikan di sini, Pak Ustaz. Ya. Iya. Jadi memang perlu terobosan besar ya untuk ada, saya dengar istilah Datuk Razi ini adalah mendaulatkan bisnis syariah. Ini bagaimana konsepnya dalam sisi pandangan Datuk ini, mendaulatkan bisnis syariah? Mendaulatkan ialah apabila saya mau implementkan tema mendaulatkan syariah di bumi Nusantara ini, ada juga teman-teman yang mengatakan ayat itu terlalu besar banget gitu, ibaratnya begitulah. Ya, maksudnya terlalu besar banget lah. Mendaulatkan, macam terlalu tinggi banget begitu. Pada saya adalah syariah itu sendiri adalah besar. Betul. Syariah itu sendiri adalah mulia. Ibaratnya begitulah ya. Jadi kita harus taruh satu nama yang besar kepada satu bisnes yang mulia ni tadi, ya. Satu. Jadi dengan kombinasi dua ni tadi, maka kita akan bekerja dengan cara yang besar. Jadi semuanya besar, semuanya kuat. Bila kadang-kadang kalau kita meletakkan satu tema-tema yang sederhana saja, kita bekerja pun sederhana aja. Jadilah nggak jadi nggak apa-apa lah mati. Tapi kita letak satu benda yang besar, ya, ini belum jadi. Walaupun sudah jadi sedikit, tapi kita masih merasakan belum jadi lagi. Sebab nama itu besar ya, Pak Ustaz ya. Itulah kenapa, sebab itu saya terus meyakinkan kepada leader-leader saya yang terlibat dengan Keling ini, kita pakai saja mendaulat kerana ini cocok kepada nama syariah yang besar ini. Karena saya faham Pak Ustaz juga mungkin pernah mendengar ya, terlibat contoh macam di Eropah lah ya, walaupun perbankan di Eropah ya yang bule-bule, mereka juga ada divisi syariah mereka. Dan kalau kita pergi ke luar negeri, kita lihat restoran ya, restoran halal itu lebih mahal daripada restoran biasa. Dan kalau kita melihat dalam konteks kejatuhan ekonomi, Cuba kita cek dalam sisi datanya. Ini sebelum COVID lah, sebelum masa COVID ni saya nggak ngecek lah. Sebelum itu, bisnes lain mungkin jatuh. Tetapi bisnes halal itu maju terus dia. Kerana ini menunjukkan bahawa masyarakat, tidak kira sama ada dia Muslim atau non-Muslim, telah mula menyedarinya betapa potensi bisnes syariah ini tadi cukup besar sekali. Dan ini yang mereka cari-cari itu tadi. Ya. Kira-kira terobosan apa ini Pak? Untuk bisa kita sampai kepada tahap mendaulatkan itu, apakah dengan hanya cukup dengan jaringan atau kita harus menggandeng media atau bagaimana? Ini bagaimana terobosannya? Saya buat semua Pak Ustaz. Semua saya buat lah. Kerana kita tidak pakai satu cara. Maksudnya kita melakukan transaksi kita ni mengikut syariah. Dalam waktu yang sama juga kita pakai sosial media untuk memberi satu kefahaman tentang apa itu syariah, kelebihan syariah dan sebagainya. Saya rasa mungkin sebab itu kerana menghormati banget Pak Kiai ini ya, sebab itu saya jarang tampil untuk yang bukan program yang tidak terlibat sama ada dengan Keling ataupun di dalam Akademi Inspirasi. Ini sebab itu saya pakai Akademi Inspirasi. Di dalam Inspirasi ini tadi kita letakkan satu program Digipreneur di situ. Jadi Digipreneur itu sebenarnya pendidikan bisnes yang kita berikan terutamanya kepada anak-anak muda ni tadi adalah mengikut konsep syariah ni tadi. Ya. Jadi kita fokus kepada anak-anak muda lah, sebab mereka ini potensi banget untuk ke depan.
untuk anak-anak yang sekitar usia dari apa sampai 25, 20 sampai 35 tahun, 25 tahun begitu. Ini yang benar-benar potensi banget. Jadi ini yang benar-benar kita memberi kefahaman kepada mereka bahwa syariah ini, bisnes syariah ini bukan bisnes second class. Dia ada bisnes first class. Dan ini bukan semata-mata keuntungan, tapi ini satu hukum peraturan yang wajib yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan oleh mereka-mereka yang beragama Islam. Itu wajib dilakukan. Transaksi yang telah sesuai yang telah diberikan kepada kita ini mengikut konsep syariah ini, itu wajib kita lakukan kepada konsumen kita. Dan insya-Allah lah, jadi dengan perancangan-perancangan itu, saya masih merasakan kalau kita dalam satu perjalanan ini masih di dalam langkah yang awal. Kalau kita bicarakan tentang perjalanan jauh ni mungkin baru 1/8 begitu saja, tetapi potensi cukup besar. Apa saja halangan dan sebagainya, insya-Allah kalau kita lalui dengan penuh kesabaran, keikhlasan, kebenaran, dan kita meyakininya bahawa bukan untuk kepentingan kita sendiri tapi adalah untuk kepentingan semua orang, insya-Allah tujuan kita nanti akan tercapai. Dan itu sajalah. Iya. Berarti menggandeng generasi milenial ini ya, karena mereka ini kan melek digital, mereka ini aktif dan suka berjejaring ya, dan aktif di media sosial, ya luar biasa. Nah di perusahaan Bapak ini ada yang memang yang satu segmen yang mendekati anak-anak muda ini untuk ikut dalam bisnis multi level? Ada. Ya? Macam saya katakan tadi. Kita ini begini, contohnya beginilah ya Pak Ustaz, minta maaf lah ya. Untuk kita dekat dengan anak-anak muda ini, kita harus mengikut gaya mereka lah, tapi yang paling penting jangan sampai melanggar syariah kita itu tadi lah. Contoh cara kita berpakaian ya, baik itu kita pakai begini supaya mereka ni senang dengan kita. Betul. Dan saya memang ada satu divisi yang kita namakan Digipreneur tadi, dan tanggungjawab Digipreneur tadi adalah untuk pergi kampus ke kampus ya. Kita memberi satu apa saya katakan ya, sesuatu sharing ya, ataupun pendidikan ilmu yang diibaratkan secara gratis, terutamanya kepada mahasiswa-mahasiswa yang di dalam saat-saat tahun akhir tadi, terutamanya yang terlibat dalam bidang marketing ni tadi, untuk potensi bisnes marketing. Mereka memiliki ilmu marketing ya. Kadang-kala ada orang mengatakan bahawa dia dapat ilmu dari kita, tetapi kemungkinan ilmu yang dia dapat dari kita ni tadi setelah keluar nanti mungkin dia akan lakukan di tempat lain. Pada saya ini tidak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang paling penting itu enggak ada masalah ya. Kerana apa yang kita lakukan ini adalah memberi satu ilmu kepada mereka. Apa lagi sekarang ini kalau kita terlibat dalam bidang marketing, kita tidak boleh lari daripada online marketing ya. Online marketing ni. Jadi kita lihat anak-anak muda semua, bukan anak muda, orang tua pun semua ada HP dan sebagainya. Ustaz juga buat program ni secara YouTube ya. Contohnya ya. Jadi ini tren-tren sekarang ini ya. Jadi kita memberi pendidikan kepada mereka, memahami kepada mereka bagaimana untuk melakukannya, tetapi dalam waktu yang sama kita memberi tawaran kepada mereka, bukan paksaan, tawaran kepada mereka. Kerana kadang-kadang mereka tidak ada satu bisnes, mereka tidak ada produk, jadi kita tawarkan kepada mereka, gunakan produk ini sebagai latihan mereka. Dan kalau mereka senang, mereka bisa lanjutkan. Baru-baru ini juga kita akan mengeluarkan melalui Akademi Inspirasi ini, kita akan membuat tawaran antara 25 ke 30 orang, terutamanya kepada mereka yang baru lepas daripada lepas daripada universitas mereka, baru lepas daripada ini, untuk 6 bulan bersama dengan kita. Bagaimana membangunkan karir dalam dunia digital network marketing. Benar-benar kita bimbing mereka selama 6 bulan itu apabila mereka ikut. Sebab itu kita tidak mau ambil mahasiswanya ramai, kita akan ambil sekitar dalam 25 ke 30 orang saja. Jadi kita bimbing magang gitu ya. Magang gitu. Kita magang itu benar-benar bimbing mereka selama 6 bulan. Kita lihat hasil apa yang mereka akan dapat. Tapi selepas itu kalau mereka mau lakukan di tempat lain, silakan. Tapi insya-Allah lah, pada saya adalah kalau keikhlasan yang kita berikan kepada mereka dan ketika melihat ini tadi, insya-Allah mereka akan bersama dengan kita. Itu ilmu ikhlas kuncinya, Dato. Ya teman-teman. Jadi kalau kita mau bagi ilmu, ya bagi aja. Nggak usah pikir, oh ntar
dia pakai di tempat lain, kita rugi Oh. dong. Udah kasih biaya, udah kasih ini macam-macam, ternyata dia pakai tempat lain. Atau dia salurkan ilmunya tempat lain, dia menguntungkan perusahaan lain. Nah, nggak gitu. Kita belajar ini sore ini dari Datuk Razi, bagaimana keikhlasan itu adalah salah satu pilar dalam membangun bisnis. Jadi ini juga berjejaring, jadi amal soleh nih Pak Razi. Udah kasih ilmu, Masya Allah, udah kasih apa namanya biaya, dia bisa tularkan ilmu yang manfaat, walaupun tidak di tempat kita, ini tetap kita dapat pahalanya, kontribusinya luar biasa. Nah ini yang juga sebenarnya kita ingin terapkan juga harus ada di mana-mana, dimanapun kita mendidik, mengedukasi umat, jangan berharap balasan atau budi baik dia akan kembali kepada kita. Dalam Al-Quran dikatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami kata Allah memberikan kamu makan. Ya. Apa namanya? Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang soleh itu selalu begitu mengatakan. Kami memberi makan kamu itu hanya karena untuk mendapatkan ridha Allah. Tidak menginginkan balasan dan tidak menginginkan rasa terima kasih. Luar biasa. Nah, terakhir ini masih ada satu pertanyaan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya prospek bisnis syariah, kalau bicara bisnis syariah ini, prospeknya Indonesia dan Malaysia ini bagaimana menurut pandangan Dato ini? Kalau di Malaysia itu memang tidak boleh dipertikaikan lagi lah. Memang syariah ini telah menjadi nomor wahid lah, nomor satu lah dalam kalau di Malaysia, karena ialah kemungkinan besar karena kita di Malaysia itu kan negara Islam. Ya. Jadi intinya adalah syariah, konsep syariah dan sebagainya dimulakan daripada pemerintah itu sendiri. Mereka yang meletakkan peraturan, mereka meletakkan pendakwah-pendakwahnya, mereka mempersiapkan bajet periklanannya, mereka mempersiapkan bajet untuk membantu mereka yang terlibat dalam bisnes halal dan sebagainya. Ini yang mereka lakukan. Ya. Tapi kalau di Indonesia ini, kalau tanya saya ini tadi, potensinya harus lebih besar daripada Malaysia itu sendiri. Karena yang pertama, kalau kita cerita di Malaysia, penduduk Islamnya paling-paling kurang lebih dari 55% saja. Katakanlah daripada 30 juta jiwa ya, 35 juta jiwa begitu ya, 55% Muslim. Kalau di Indonesia ini kita berceritakan 280 ke 300 juta jiwa gitu ya. Dengan 87% Muslim. Muslim. Jadi yang paling penting adalah bagaimana caranya kita memberi kepahaman kepada mereka ini. Kepahaman mereka, hukumnya, kepahaman mereka. Kita tanya kalau mereka menceritakan rugi, di mana ruginya? Ibaratnya begitulah. Di mana ruginya? Ataupun ada pilihan A dan B. Di mana ruginya? Enggak ada ruginya. Di mana kelebihannya? Di sini kita lihat kelebihannya, dan insya Allah ya. Saya rasa memang sebab itu saya yakin bangetlah, dan pastilah kita minta daripada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah, insya Allah ya. Saya yakin banget karena satu ketika nanti syariah di Indonesia ini akan menjadi yang terbesar, bukan saja di Indonesia, mudah-mudahan insya Allah yang terbesar di dunia. Amin. Ya. Tapi ini tetap harus memerlukan upaya yang luar biasa, ya harus ada kemauan politik, ibaratnya itu namanya political will, ya kan. Kalau Malaysia kita tahu seperti Datuk sampaikan, memang dia ada semacam konstitusi, ya, bahwasanya Islam adalah agama negara, dan ada pihak-pihak yang otoritas di pemerintahan itu memang menerapkan ini yang harus menjadi dijalani oleh para pengusaha pebisnis, dan aturan-aturan bisnis syariah itu sudah berkembang luar biasa maju. Nah, kita harapkan memang kehadiran Dato di sini bersama perusahaannya ini juga bisa mendorong bagaimana memberikan awareness kepada masyarakat, karena memang agak sulit. Ini Indonesia ini punya potensi besar dari segi penduduk. Tapi sebarannya kan memang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Kemudian juga tingkat perekonomian Muslim di Indonesia ini juga masih boleh dikata dia masih berada middle to low, kan? Dan ini yang paling banyak, konsentrasi di pedesaan, di kampung-kampung, dan ini tidak mudah memang menjangkaunya. Nah, mudah-mudahan
ya, ilmu Dato, pengalaman, juga jaringan yang sudah dibangun ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi umat di Indonesia, insya Allah, juga di Malaysia. Bagaimana mendaulatkan bisnis syariah ini bukan hanya mimpi, tapi juga menjadi kenyataan. Insya Allah. Ada closing statement dari Dato sebelum kita mengakhiri? Nggak ada apa-apa. Cuma saya terkenang kata-kata daripada Buya Hamka yang mengatakan adalah, saya sering menyampaikan perkara ini di setiap training saya, mengatakan bahwa di saat kita lahir, kita akan menangis, dunia akan tertawa menyambut kelahiran kita. Masya Allah. Lakukanlah yang terbaik, mudah-mudahan insya Allah. Di saat kita meninggal kelak, kita akan tertawa dan dunia akan menangisi kehilangan kita. Masya Allah. Alhamdulillah, ini dia yang harus jadi prinsip hidup. Ya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada teman-teman yang menyaksikan, baik di YouTube maupun di Facebook, dan juga di 10 platform media network kita, baik itu satelit, kemudian yang terestrial, dan juga berbasis internet dan radio. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih. Dato Razi Saleh yang sangat menginspirasi kita semua. Dan kita doakan mudah-mudahan akademi beliau dan juga semua yang terlibat dalam bisnis syariah ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Dan bisa lebih besar lagi untuk bisa menjangkau dan membangkitkan bisnis syariah di Indonesia. Karena teman-teman yang dirahmati Allah, bisnis syariah ini bukan hanya urusan dunia, tapi juga jadi urusan akhirat. Kalau kita berbisnis, bertransaksi, ternyata transaksi kita haram, ternyata uang yang kita simpan, yang kita putar, investasi kita haram, ya jadinya bagaimana? Doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu hadis Nabi mengatakan, bagaimana doa kita akan diterima oleh Allah? Kalau makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, semua yang melekat di tubuhnya itu haram. Nah, ini semua berkaitan dengan ekonomi. Ini semua berkaitan dengan fulus. Ya, makanan, minuman, pakaian, rumah, semua harus dibingkai dengan syariah. Tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bukan hanya itu, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Subhanallah. Dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dengan transaksi kita yang halal sesuai dengan syariat Allah, Allah akan masukkan kita dalam jannahnya, surganya Allah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dato Razi atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Pemirsa, saya undur diri. Insya Allah kita akan jumpa pada hari Senin esok, tanggal berapa ya? 17, 18, 19, 20. Ya, tanggal 20 Agustus kita 20 Juli, mohon maaf. Kita akan bersama-sama narasumber kita, yaitu Dr. Kiai Haji JJ Zainuddin. Ya, kita akan bicara tentang dimensi hukum dalam Al-Qur'an. Terima kasih atas kebersamaan kita semua pada sore hari ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum.